Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menampilkan data yang kita peroleh dari API ke dalam Recycle View ya. Nah, di sini saya sudah ada sebuah API dari project saya sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan Postman sebagai software untuk pengecekan API-nya gitu. Sebenarnya ini bisa dilakukan di browser juga sih. Nah, kita cek dulu. Nah, ini datanya, bentuk datanya seperti ini. Jadi ada statusnya true. Di sini ada data di dalam objek ini di dalam array ini terdapat objek-objeknya. Objeknya itu ID, alamat, email. Nah, nantinya objek-objek ini yang akan ditampilkan di Recycle View kita ya. Jadi langkah pertama kita buat dulu projectnya atau project baru. Di sini saya sudah membuatnya. Nah, kita masuk ke bagian build Gradle. Nah, kita tambahkan volley. Nah, di sini element volley 1111. Cek dulu. Oh iya, ini sudah yang paling baru ya. Nah, jika sudah ditambahkan implementation-nya, kita klik Since Now. Sudah selesai, configure successful. Kita langsung buat saja untuk layoutnya ya. Kita buatkan layout sederhana saja. Nanti kita butuh frame layout. Sebentar. Langsung saja kita masukkan Recycle View-nya. Nah, jika tandanya seperti ini berarti di project kita belum terdapat Recycle View ya. Kalau seperti ini kasusnya, kita klik saja icon download. Klik OK. Nah, jika icon downloadnya sudah hilang, berarti palette ini bisa digunakan. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Kita langsung, berarti aplikasi kita langsung menampilkan Recycle View ya. Jadi nggak ada apa-apanya. Nah, jika sudah seperti ini, kita kasih dulu ID-nya. Misalkan Recycle 1 atau Recycle Main. Nah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita buat layout untuk menampilkan data-data yang ada di JSON object ini ya. Yaitu saya kasih nama list data. Oke. Nah, di sini page-nya saya wrap content saja. Dalamnya saya butuh Recycle View.
saya butuh card view bukan recycle view ya, tadi sudah ditambahkan recycle view. Sini card view tambahkan. Nah, jika sudah, kita kasih height-nya 150 misalkan. Saya kira cukup 150. ID-nya card 1. Dalam card view ini saya pakai linear saja. Match parent. Kita kasih padding dulu 10 dp biar ada jarak. Sudah, kita layout, kita tambahkan, misalkan saya mau menampilkan foto ini, berarti kita pakai, atau jangan foto dulu deh, alamatnya saja, alamat, misalkan alamat, email, keterangan, kita pakai text view saja. Match parent, content, teksnya kasih alamat, biar terlihat alamat. Saya kasih size-nya 15 saja atau 20. Sepertinya cukup. Alamat atau TV alamat. Yang kedua ada text view untuk emailnya, email seperti itu. Lalu yang ketiga ada jenis laporan. Jenis laporan. Oh, ya lupa, orientasinya vertikal. Nah, jadi ke bawah. Saya kasih paddingnya saja, leftnya 15. Nah, cukup. Baru 3, tambah satu lagi saja untuk keterangan. Sudah seperti ini, sudah beres. Nanti di sini akan menampilkan alamatnya, di sini emailnya, di sini jenis laporan, di sini keterangannya. Sudah seperti itu, kita tinggal masuk ke kelasnya. Nah, langkah pertama kita buat dulu modelnya. Kita buat dulu modelnya. Saya kasih nama saja data_model. Saya kasih, karena datanya string, berupa string semua, seperti string tadi itu alamat, email, ke jenis laporan, dengan yang terakhir keterangan. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita bikin constructor, dan jangan lupa kita bikin setter and getternya. Sudah seperti ini, kita buat lagi data_adapter. Dan nanti adapter ini yang akan menghubungkan list data kita dengan recycle view yang ada di activity main ini ya. Data adapter kita extend dengan recycle view.
view.adapter, kita kasih nama variabelnya data adapter dot view holder. Nah, seperti ini. Nah, jika merah kita import kelasnya atau kita tekan Alt Enter lalu implement method, klik OK saja atau Enter. Nah, di bagian view holder kita arahkan kursornya ke sini, lalu Alt Enter lagi, lalu kita create class view holder. Nah, sudah ada kelasnya dan ini masih merah ya, karena kita harus extend lagi. Kita masuk lagi, masukkan kursornya ke sini, ke yang bagian merah, Alt Enter lagi, kita pilih yang bagian make view holder extend Android Recycle View. Nah, seperti ini. Jika sudah beres, ada lagi line merahnya ya. Kita masukkan lagi kursornya ke line yang merah, kita Alt Enter, lalu create constructor matching super. Nah, sekarang error-errornya sudah hilang. Nah, langkah selanjutnya kita inisialisasi item-item apa saja yang ada di list view ini. Di sini saya menggunakan text view sejumlah 4 buah ya. Berarti text view, text view, saya kasih alamat, terus email, jenis laporan, yang terakhir keterangan. Sudah seperti ini. Jangan lupa hubungkan variabelnya dengan layoutnya, alamat sama dengan item view dot find view by id r.id.tv alamat. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi item view ini menyesuaikan dengan nama view-nya ya. Jadi ini class view dengan nama apa, nantinya item view ini manggil view ya sebenarnya gitu. Nah, ini mungkin di kalian akan rubah ya namanya. Jadi misalkan kalau di sininya item saja, berarti yang di alamat ini ya dipanggilnya item saja. Kalau saya kan ini item view, berarti panggilnya item view. Seperti itu. Item view.find id rid.tv email. Oh, mohon maaf, ini email harusnya. Lalu yang ketiga ada jenis laporan. Laporan, lalu keterangan. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita pindah ke bagian onCreate view holder. Nah, di onCreate view holder kita turunkan dulu returnnya, kita buat view, beri nama view sama dengan layout inverter dot from parent dot get context, lalu dot invert dot layout dot. Nah, ini masukkan nama layout yang tadi kalian bikin ya. Jadi di sini saya namanya list data parent false. Sudah seperti ini, returnnya ganti dengan new view holder dengan view. Jika sudah, kalian lanjut lagi ke bagian on bind view holder. Nah, di sini kalian masukkan modelnya, tapi sebelum memasukkan model kalian inisialisasi dulu modelnya di bagian sini, bagian atas sini.
masukkan ke array list, lalu tuliskan nama model kalian. Saya data model, data models pakai S ya. Nah di sini kita panggil lagi modelnya. Nah tapi yang kelasnya ya, jangan yang models yang pakai S. Model sama dengan kasih nama, saya kasih nama model saja, sama dengan new model. Nah ini baru panggil model yang ada di array list. .get score position. Nah seperti ini. Jadi ini manggil kelasnya, lalu beri nama untuk pemanggilan kelas ini, lalu panggil nama array listnya. Nama array list saya kan data models. Nah, data models .get.position. Nah di sini baru kita masukkan data yang nantinya didapat ke text view yang 4 ini dengan cara holder dot. Nah, jadi holder ini akan otomatis memanggil variabel-variabel yang ada di sini ya. Nah seperti ini. Alamat, email, jenis laporan ini sudah ada. Alamat dot set text. Nah teksnya apa nih yang akan dimasukkan, yaitu model dot get alamat. Seperti itu. Lanjutkan dot set text model dot get email, folder dot jenis laporan dot set text model dot get jenis laporan. Satu lagi holder dot keterangan sama dengan set text model dot get keterangan. Nah sudah 4 variabel yang text view ini sudah masuk ke sini. Lalu langkah terakhir di kelas adapter ini memasukkan atau mengganti get item count-nya. Return-nya dibiarkan saja, lalu kita masukkan model atau array list, nama array list kita. Nama array list saya kan data models yang pakai S dot size. Nah seperti itu. Jika sudah sampai get item count, berarti adapter sudah beres. Kita recap dulu. Create view holder seperti ini. On bind view, masukkan kelas modelnya, kita beri nama, terus kita panggil array listnya .get.position. Seperti ini sudah selesai. Kita kembali lagi ke kelas utamanya atau kelas main activity. Kita masuk ke kelas main activity, lalu di sini kita akan mengambil atau get data dari API-nya ya. Saya bikinkan dulu metode buat get data. Nah seperti ini untuk di get data. Nah di sini kita baru memakai volley-nya. Jadi jangan lupa, oh iya sebelumnya kita buat dulu seperti yang di adapter, array list dengan nama model, nah seperti ini. Lalu kita tadi memakai recycle view. Sudah seperti itu. Lalu kita inisialisasi dulu, find id.recycle_view main. Nah seperti ini. Oh ini terusnya kecil. Nah sini sudah beres. Kita setting dulu recycle view nya, set layout manager, new
linear layout manager, lalu masukkan nama kelasnya, yaitu mainActivity.this. Nah, seperti ini. Jadi sudah beres, lalu kita lanjut ke bagian pemanggilan API-nya. Kita panggil array list-nya, data models sama dengan new array list seperti ini. Lalu kita masukkan dulu, atau kita buat dulu string untuk URL-nya biar nantinya tidak terlalu panjang. URL-nya itu yang ini. Nah, sudah. Lalu kita memakai JSON object request. Kita beri nama object request sama dengan new JSON object request, lalu request dot method dot get. Kita kan ingin mengambil datanya, jadi kita pakainya get. Lalu kita masukkan URL-nya, lalu kita kasih null. Lalu yang terakhir kita new response listener. Seperti ini. Sudah beres. Dia masih merah, nggak apa-apa, diamkan dulu saja. Nah, di sini sebelum kurung tutup kita kasih koma, lalu kita kasih response.onErrorListener. Nah, seperti ini. Error listener. Ini baru titik koma. Kita implement metode aja. Ini sudah beres ya, nggak ada yang merah lagi. Setelah itu kita masuk ke bagian onResponse. Di onResponse ini kita akan mengambil JSON array dan array response.getJSONArray dengan nama data. Nah, jadi kan yang akan diambil array yang ini objek-objeknya kan, JSON objeknya. Jadi misalkan data yang akan kalian ambil ada di status, berarti beri nama di getJSONArray-nya itu status. Kalau di sini saya akan mengambil array dari data, berarti saya kasih nama data saya. Nah, di sini getJSONArray-nya merah ya. Kita Alt Enter. Kita klik surround with try catch. Nah, seperti ini. Dan merahnya sudah hilang. Kita lanjut ke bawahnya. Sesudah JSON array ini kita akan menggunakan for loop. Jadi integer sama dengan i sama dengan 0, i kurang dari array.length, i plus seperti ini. Lalu apa yang akan dilakukan di looping ini? Nah, di looping ini kita akan mengambil objek-objeknya. Saya kasih nama data getJSONObject ke i. Jadi setelah for loop ini dijalankan, jadi JSON object saya beri nama data akan diisi oleh data dari array yang ke i nya, berarti kan yang ke 0. Ini berarti yang ke 0.
nanti lanjut yang ke satu, yang kedua, dan seterusnya. Menu ini hanya memindahkan kursornya ke sini saja ya. Jadi di sini proses ini belum sampai mengambil data. Nah, untuk mengambil datanya kita masukkan ke string. Lalu yang pertama itu tadi alamat sama dengan data.getString. Nah, getString. Jadi ketika kursornya sudah di sini, objek apa yang akan diambil? Saya mau ambil objek dengan nama alamat. Seperti ini. Sudah selesai. Yang kedua email. Saya mau ambil data dengan nama email. String jenis laporan data getString. Nah, penamaannya harus sama dengan ini ya, huruf kapital atau tidaknya harus sama persis. String keterangan sama dengan data.getString keterangan. Sudah beres. Lalu data-data yang 4 data ini kita masukkan ke model. Jadi data models .add, lalu kita masuk ke new data model class. Kelasnya yang pertama tadi alamat, email, jenis, lalu yang terakhir ada keterangan. Sudah beres. Nah, di sini sudah beres. Saya kasih on error response. Jadi bila API-nya tidak merespon, saya kasih saja error get API data. Sudah seperti ini. Datanya berarti sudah kita dapatkan ya. Nah, setelah itu kita parsing data-data tersebut ke recycle view-nya, dengan cara kita buat dulu metode yang baru saya kasih nama private void show recycle view. Nah, di sini saya masukkan modelnya, model kelasnya. Saya kasih nama model saja sama dengan new data model, lalu saya masukkan data models. Ada error. Jangan dibuatkan.
di sini saya salah. Harusnya saya masukkannya adapter ya, bukan model. Mohon maaf. Jadi data adapter dengan new data adapter. Nah, di sini saya baru masukkan data models seperti ini. Lalu recycle view set adapter, kita masukkan adapter. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita panggil di bawah for loop-nya ya. Masuk lagi ke on response. Nah, di bawah for loop ini kan akhirnya, sebelumnya kita panggil show recycle view seperti itu. Sudah beres. Hanya seperti ini untuk pengambilan data. Mari kita coba dulu. Sepertinya tidak muncul. Kita periksa lagi. Recycle view sudah, get data sudah, show recycle view sudah. Oh, saya lupa. Di bagian terakhir sini, sudah titik koma untuk penutup. Kita panggil volley.new request query dengan kita panggil kelasnya .this, lalu kita add dengan object request atau nama request kita yang sebelumnya, nama request yang ada di sini. Nah, kita coba run lagi. Nah, ini error getting API. Katanya error.
Nah, jadi setelah saya periksa, tadi kan muncul error ya. Jadi dia tidak mendapat respon dari server. Setelah saya lihat errornya, ternyata dia itu errornya bahasa run lagi ya. Saya tampilkan dulu di layar. Nah, jadi datanya tidak muncul. Setelah saya lihat di aplikasi di Android Studio-nya, dia itu on response errornya, nah clear text HTTP traffic to SIP4 Bandung, ternyata ke server API-nya not permitted atau tidak diizinkan. Nah, di sini di versi Android 28 ke atas, Volley itu menganjurkan kita memakai HTTPS. Iya, jadi bila HTTPS dia tidak akan error seperti ini. Tapi kasusnya ini kan server API-nya belum HTTPS. Jadi caranya kita masuk ke manifest, kita tambahkan di atribut application ini sebelum kurung tutup atau di bawahnya saja, tulis clear text traffic, lalu beri kondisi true. Sudah seperti ini, dan jangan lupa tambahkan user permission internetnya. Kita coba. Nah, ini datanya sudah muncul ya. Datanya sudah muncul sama dengan yang di Postman. Kita coba cek dulu ya. Kita samakan dengan data yang ada di Postman. Ini laporan. Nah, ini data-datanya. Yang pertama, ini ketutup ya karena ada app bar-nya. Pertama ada ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data ya. 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tuh. Datanya sudah sama dengan yang ada di Postman. Berarti kita sudah berhasil menampilkan data yang kita dapat dari API menggunakan Volley di Recycle View Android Studio. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.